Badai gelar konser 25 tahun berkarya, hadirkan Delon hingga Randy Pangalila. Musisi Doa di Badai alias Badai akan menggelar konser yang bertajuk Tak Lekang Oleh Waktu di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Daerah Menteng, Jakarta Pusat, pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Pada masanya. Kemudian lagi di konser ini menghadirkan gestar dari penyanyi dangdut ya. Ini berbeda sekali dengan latar belakangnya Mas Badai. Mungkin Pak Ayu bisa ceritakan kenapa konser ini dihadirkan dari dua anggrek ini. Dan kemudian juga untuk dua anggrek ini nanti apakah akan tampil membawakan lagunya Mas Badai, kemudian juga dengan Mas Randy nanti bagaimana? Terima kasih, sukses selalu para hadir. Oke, Mas Dudung dijawab dulu lagi ya. 4 pertanyaan. Iya, yang pertama adalah lagu-lagu yang akan dibawakan nanti. 18 lagu itu dari tracklistnya. Itu lagu-lagu yang sudah pernah dipopulerkan oleh siapa saja. Mungkin bisa spill sedikit. Jadi memang dari 18 sampai 20 lagu ini kira-kira yang saya bawakan adalah ketika saya masih bersama band saya terlebih dahulu. Itu kan 99,9% adalah lagu saya juga di sana semua. Kemudian dipopulerkan juga ada yang saya bawain, ada yang pernah bawain Agnes, kemudian dibawain sama Anmes, lalu ada Audy Ayunda, kemudian ada Mita Lestari, Afgan, itu juga saya bawain. Kemudian ada yang dari buat dua anggrek juga saya bawakan bersama dengan mereka. Apa maksudnya? Kalau dijelaskan dulu maksudnya karena tepuk tangan itu buat saya berarti. Enggak. Jadi kalau bicara masalah aransemen Mas, udah pasti berbeda dari aslinya, tapi tetap beberapa item asli tetap saya pertahankan. Karena biar bagaimanapun pembeli tiket saya dari pengalaman saya dari 2019 sampai 2022 konser terakhir yang saya buat, mereka tetap mau menikmati nostalgia di zaman-zaman itu. Nah, cuma saya di 25 tahun ini karena melibatkan banyak elemen, maksudnya bukan elemen band, ornamennya banyak, jadi pastinya akan banyak sekali kreativitas yang terjadi di konser ini. Akan ada sungguhan yang sangat kreatif pastinya di panggung 25 tahun Badai Tak Lekang Oleh Waktu gitu ya Mas ya. Oke, sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi langsung sekaligus bahwa nanti dua anggrek akan tampil sudah pasti menyanyikan lagu Mas Badai ya. Dan nanti kolaborasinya dengan Gambang Promo. Kalau Randy, berapa single yang nanti akan dinyanyikan? Tadi kan ditanya tuh, pastinya juga Mas Badai udah pasti. Pasti kalau untuk ditanya apa yang akan dibawakan lagunya sudah pasti lagu ciptaan Mas Badai. Yang pasti lagu yang teman-teman pasti sudah pernah dengar karena lagu ini sangat-sangat hits pada zamannya, tetapi dengan aransemen yang sangat-sangat berbeda. Jadi waktu aku dikasih sama Mas Badai, itu aku dengerin aja kayak wah ini warnanya beda banget, tidak sama seperti lagu yang originalnya, tetapi masih membawakan rasa yang menarik sekali sebenarnya, dan itu yang akan saya bawakan nanti di tanggal 19 Januari. Nah, kalau untuk berapa lagu yang akan saya bawakan, kayaknya harus beli tiketnya supaya bisa lihat sendiri nanti. Iya betul, apalagi di spill judulnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Intinya packagingnya nanti bakal lebih bagus, yang aslinya sudah bagus, ini akan lebih bagus dan tidak meninggalkan rasa yang pernah ada ya. Asik. Sekarang ke Pak Rahayu, tadi ada pertanyaan Pak dari Mas Dudung, kenapa dua anggrek Pak? Nah ini kan bisa aja ya mungkin ya susah move on tapi Siti Badriah yang dihadirkan mungkin gitu ya kan, bisa aja ya kan. Apalagi kita tahu ya Pak, jadwal dua anggrek Pak nggak pernah pulang Pak, lagi rame banget ini Pak. Maksudnya bolak-balik Mas dari Cikini ke Mas Dudung kenapa dua anggrek ya? Iya Pak. Ya rezekinya dua anggrek. Benar. Nggak perlu ngomong panjang baraya. Kalau 4 tarik gol. Jadi kita dulu udah rezekinya dua anggrek,
diundang kolaborasi dengan seorang masterpiece-nya Mas Badai dan juga rezekinya Mas Badai. Iya. Bisa ketemu dua anggrek satu panggung yang selama ini nggak pernah ya Mas? Nggak pernah. Cuma ciptain lagu doang ya? Ya makanya tadi saya bilang bahwa saya tuh nggak pernah berkolaborasi dengan artis dangdut sedikit pun nggak pernah, bukan karena nggak mau tapi nggak pernah punya kesempatannya gitu. Sekarang Mas? Ya justru pada saat waktu tadi kan ada yang nanya Sandra kenapa bisa nyiptain lagu buat mereka ya. Pertama tuh sebenarnya ditantang aja sama Babe gitu, sama Pak Rahayu. Saya mau bikin lagu dangdut nggak ada ya. Saya ingat banget saya lagi di rumah sore-sore Pak Rahayu waktu zamannya BB apa udah WhatsApp deh Pak BBM ya. Mau nggak bikin lagu dangdut? Pak saya nggak bisa Pak. Saya bukan pencipta lagu dangdut. Nah itu kenapa Mas Badai ngomong kayak gitu? Apakah mengecilkan musik dangdut itu sendiri? Enggak, karena emang saya nggak bisa bikin lagu yang vibe-nya dangdut gitu. Ya kan saya harus akui bahwa pencipta lagu kan memang punya kapasitas masing-masing. Daripada saya maksa ntar lagunya jelek gitu kan. Gak apa-apa deh bikin aja. Oke deh Pak, saya basicnya saya bikin lagunya basicnya pop dulu aja Pak. Jaringan gitar dulu. Saya tuh sebenarnya pilih judulnya juga sebenarnya nggak kepikiran apa-apa. Saya pikir sumo aja, sumo gitu, SUMO, susah move on, susah gue sumo deh, susah move on kan. Dan saya nggak pernah memilih lagu, judul lagu-lagu saya kan termasuk keren lah ya. Kalau kamu oleh waktu gitu kan, aku cuma punya hati kayaknya itu romantis banget. Tiba-tiba bikin lagu sumo kan aneh ya. Apa nih sumo nih gitu? Kayak vibe dangdutnya udah masuk Pak. Iya, udah dapet banget gitu. Nah, akhirnya saya kirim ke Pak Rahayu. Saya pikir ditolak ke Pak Rahayu. Lalu Pak Rahayu bilang, bagus nih Dai, keren nih. Wah, beneran nih Pak, beneran nih. Tapi jangan saya aransemen ya Pak, karena saya nggak ngerti gimana caranya dance dude itu saya nggak tahu. Gitu kan. Akhirnya di op, saya bilang saya mau, tapi harus dipilih arranger dangdut khusus yang membuatkan musiknya. Akhirnya Mas Roy waktu itu yang bikin aransemennya saya ingat banget. Akhirnya cocok buat mereka. Dan cocok untuk karakternya dua anggrek. Betul. Baik Mas Dudung sudah terjawab semua ya. Satu lagi pertanyaan. Siapa tuh? Mana testing? Mas Dudung testing orangnya nggak kelihatan Mas. Nah ini loh, ini kancane para Rahayu. Oke. Mas selamat Mas Badai. Pertanyaan lain. Mas Badai kan sudah keluar dari Naga Suara, terus balik. Ini sekedar kepentingan konser atau serius dibaliknya? Ada yang lucu kan nih teman-teman luar, ini kayaknya kepentingan konser doang yang tadi gitu. Akal-akalan Badai kayak gitu. Terus Mas Badai kan banyak artis-artis yang membawakan lagu Mas Badai, kayak diva pop gitu kan. Tapi kenapa mereka nggak digandeng? Kenapa justru pilihannya yang lagunya susah diciptain gitu loh? Dan tadi lagu dangdut kan? Pilihannya apa? Itu terima kasih. Oke, Mas Buyu dari media mana Mas? Dari tadi. Itu pertanyaan bukan pertanyaan titipan ya? Bukan ya. Wah yang pertama. Oh iya dapat kaos. Dapat kaos buat dia. Keren. Jadi Mas Badai pertanyaan pertama sangat politik sekali menurut saya ya kan? Tahu aja 2024. Iya kan? Apakah memang ada kepentingan konser Anda balik lagi atau? Enggak, jadi gini, saya kan saya dari Naga Suara, di Naga Suara itu sejak 2004 ya 2004. Lalu saya selesai kontrak itu 2016 setelah saya resign dari band yang lama. Kemudian saya mengalang buana dulu, tapi saya tidak pernah melupakan silaturahmi Bang gitu. Saya tetap WhatsAppan sama Pak Rahayu, apalagi sama Sandra nih ya. Sandra nih mungkin 24 kali 7 kali dia, gitu kan. Sama teman-teman Naga sudah begitu. Bahkan ada beberapa kali saya main ke sini, tapi memang kita belum pernah kerja sama lagi untuk nyiptain lagu. Karena dulu waktu saya masih di sini, lagu saya lumayan banyak lah di sini. Gitu. Tapi secara silaturahmi saya nggak pernah lepas silaturahmi sama Pak Rahayu. Terus akhirnya saya bilang sama Bapak, Pak, saya pengen berkarya lagi Pak, kira-kira Bapak masih mau terima saya nggak? Gitu kan? Karena saya nggak mau sok kepedean juga gitu kan. Ternyata Naga Suara pintunya terbuka lebar. Ayo deh kita ngobrol. Akhirnya saya kesini bukan ngomongin konser justru, ngomongin single baru. Ngomongin single baru untuk saya comeback to music industry gitu kan. Baru setelah itu saya bilang sama Pak Rahayu, Pak, konser 25 tahun ini saya ingin menjadi kesuksesan bersama. Jadi saya nggak mau ini menjadi kesuksesan Badai doang, tapi Naga Suara harus dapat podium di konser ini sebagai rumah perjuangan saya. Gitu. Kira-kira gitu Bang.
Oke, gitu ya Mas Budi ya, sudah terjawab. Satu lagi yang artis tadi ya. Ya, kenapa yang digandeng artis dangdut? Padahal banyak diva-diva pop lainnya yang sudah diciptakan lagunya. Jadi ada beberapa konser Bang yang udah pernah saya buat sebelumnya. Sudah pernah ada Nania, sudah pernah ada Melly Mono, ada siapa namanya? Mika Tambayo. Ada Mika Tambayo, ada Mika Lestari, ada Judika juga pernah, gitu kan? Dudi juga, Dudi belum pernah, tapi belum pernah ada kolaborasi saya sama artis dangdut. Saya pikir ini momennya lah, gitu kan? 25 tahun ini harus ada konser yang berbeda. Dan kebetulan pada saat itu saya pikir satu-satunya lagu dangdut yang saya buat ya cuma buat Bu Anggrek, gitu. Kalau yang buat lain-lain saya belum dapat kesempatannya, tapi mereka membuka jalan saya untuk ya kali-kali aja setelah ini akan banyak artis dangdut yang minta lagu sama saya gitu. Iya, amin. Bu Anggrek yang membuka jalannya. Kira-kira gitu ya Pak. Kira-kira gitu ya Mas Buil ya. Oke. Iya. Tapi gimana pun nih, tepuk tangan dulu dong buat pertanyaan dari Mas Buil sudah dijawab oleh Mas Badai. Tapi gimana pun Mas, kalau mau jawab A sampai Z menurut gue cuma satu, karena susah move on. Iya dong. Iya. Karena susah move on, balik lagi Pak. Ya kan. Oke. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita mau kasih tahu dulu nih kepada teman-teman media bahwa konser 25 tahun Badai Tak Lekang Oleh Waktu sekali ini tiketnya sudah bisa dibeli mulai hari ini, mulai siang ini tadi jam 14.05 sudah dibuka, dan bisa langsung mendapatkan informasinya lewat Instagram @konser25tahun-badai. Kemudian juga lewat Instagramnya Naga Suara Official dan juga pastinya Instagramnya Badai The Piano Man. Yang luar biasa nih, satu hal adalah konser ini akan diselenggarakan venue-nya di Taman Ismail Marzuki dan memang disupport oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, dengan kapasitas 1000 orang, kenapa sih dari Mas Badai memilih tempat itu? Apakah dari Naga Suara atau bagaimana pertimbangannya? Ya kalau saya memang tipe orangnya yang suka auditorium yang tipenya apa namanya amphitheater gitu kan, dan saya lihat Taman Ismail Marzuki ini merupakan tempat yang legendaris, kemudian akustiknya juga bagus, teruji, dan kebetulan kita punya hubungan baik juga dengan Dinas Kebudayaan Jakarta, dan saya juga siap mensupport budaya-budaya yang akan dikolaborasikan dengan musik kontemporer yang akan saya buat sepanjang 2024 bersama dengan Dinas Kebudayaan kita. Dan ya akhirnya saya pikir bahwa kapasitasnya ini kan 1.200-an ya, dan teman-teman media. Mudah-mudahan ini bisa mencakup semua kuota, karena harga tiketnya juga bervariatif. Oke, boleh diinformasikan sekarang mungkin? Boleh. Jadi harga tiket yang paling mahal itu adalah paket Demi Cinta. Paket Demi Cinta. Iya, karena mereka beli tiketnya bukan pakai duit tapi pakai cinta. Asik. Oke. Paketnya 1 juta, ya 1 juta itu sudah dapat meet and greet, kemudian juga ada merchandise juga, lalu bisa datang lihat soundnya, lalu dapat artis sign juga, dan juga dapat foto booth. Jadi itu mereka udah dapat semua dengan harga 1 juta. Dan pastinya mendapatkan kursi seat yang VIP ya? VIP. Oke, itu paket Demi Cinta dengan harga 1 juta. Lalu kategori pertama itu harganya 800.000, kategori kedua harganya 400.000, kategori ketiga harganya kategori kedua itu harganya 600.000, kategori ketiga itu harganya 400.000, kategori keempat yang paling murah 175.000. Ya. Itu paket tertatih mungkin. Paket tertatih, ya saking murahnya jadi tertatih banget. Boleh. Gitu. Tadinya saya mau namain paket Bu Anggrek. Paket susah beli tiket dapat 2 orang. Harga berdua lebih murah ya. Lucu juga. Nah, terkait oleh penjualan tiket ini sudah dibuka dan ini masih pre-sale. Jadi teman-teman media mungkin bisa mengannounce atau mengumumkan yang memang ingin hadir konser ini pre-sale lagi 50% diskon. Iya. Pre-sale kategori pertama itu 400.000, kategori keduanya 300.000, kategori ketiganya itu 200.000. Tapi kategori tertatih nggak bisa lagi karena udah tertatih banget. Nanti nontonnya di gerbang ya? Iya, kalau dikurangi lagi kan nontonnya di parkiran. Oke, baik, seputar venue konser sudah, dan itu rangkaiannya 19 Januari. Perlu diingatkan kepada teman-teman media, di konsernya 19 Januari tapi
Kemungkinan insya Allah di tanggal 18 Januarinya akan ada bridging untuk perilisan lagu baru dari Mas Badai. Yang pastinya dinyanyikan nggak di konser lagu barunya? Iya, nyanyiin juga. Nah, Pak Kahyu udah denger mixingnya belum? Udah, kemarin saya udah kirim ke tim Nagas. Mungkin Bapak udah dengar Pak? Kayaknya belum ya Pak. Hasil mixing lagu barunya Mas Badai sudah dengar? Oh sudah, kirain saya pertama Pak. Malam-malam di chat kirain ada apa? Mixing. Oke, baik. Dua penanya, ya. Ini untuk sesi terakhir. Dua penanya dari teman-teman media. Sudah ada hadiah ya untuk penanya terbaik? Ada? Oh, udah dapat. Dapat Mas Buyul, dapat hadiah Mas Buyul? Ya, umroh jika mampu. Oh iya. Oke, Mas Musa, tadi mau nanya Mas Musa? Boleh. Boleh. Oke, mana mikrofonnya? Mbak Eva, mana nih Mbak Eva jangan wajar persoalan aja. Indonesia. Oke, Mas Badai, saya tahu banget Pak, Anda juga terjun politik. Terus juga bagaimana mengatur antara karir solonya ini sama persiapan manggung dengan politik? Apakah ini ada berhubungan Mas? Sekalian kampanye atau boleh memperkenalkan diri? Mungkin di situ. Jadi menarik gitu. Nah, saya juga sangat tertarik dengan Mas Randy. Bagaimana Anda juga mengimbangi karir artisnya dengan actingnya dengan menyanyi ini? Apakah nanti akan dijalankan kedua-duanya atau memang nanti pada akhirnya akan memilih nyanyi kelak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Musa. Saya jawab dulu. Oke, Ya. terima kasih Mas Musa untuk pertanyaannya. Menjawab pertanyaan tadi, yang pasti ini bukan pertama kalinya saya terjun di dunia musik. Jadi kalau dulu kita pernah bisa membagi waktu antara musik dengan syuting saya juga pasti akan melakukan hal yang sama, karena seperti yang Pak Rahyu bilang tadi, yang penting mana ada cuannya. Jadi selama saya bisa memberikan semuanya dengan sepenuh hati, saya rasa semuanya bisa diatur secara schedule gitu. Terima kasih. Tapi tadi ada pertanyaannya, kira-kira nanti mengarahnya akan memilih kemana nih? Udah ngerasain enjoy belum? Waduh, saya jujur dua-duanya saya suka, Mbak. Oke. Karena menurut saya dua-duanya adalah passion saya. Menyanyi menurut saya adalah healing buat saya. Pada saat saya menyanyi, saya merasa saya menikmati, enjoy dengan musik itu, frekuensi yang masuk ke dalam diri saya, dan menyanyikan kepada pendengar itu juga menurut saya adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Tetapi acting buat saya juga adalah hal yang buat aku adalah itu yang membesarkan aku. Itu yang memang dari awal, dari 2004 aku pindah ke Jakarta karena memang aku adalah seorang aktor. Aku tidak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sebisa mungkin kalau memang dua-duanya bisa aku jalankan, nggak ada yang perlu aku tinggalkan. Betul, yang penting harga cocok ya. Mas Musa ya. Mas Badai menjawab pertanyaan Mas Musa. Kalau ditanya masalah kesibukan saya di politik sekarang, nggak apa-apa ya Mas Musa ya, karena saya sudah terbiasa dengan sesuatu yang banyak saya kerjakan. Jadi saya rasa saya akan mengerjakan sesuatu yang memang menjadi passion saya. Jadi kalau mau dibilang apakah Badai punya passion di dunia politik, ya yang jelas saya punya grand design yang akan saya kerjakan ketika memang diamanahkan oleh rakyat. Jadi bukan saya karena aji mumpung atau mungkin karena diajak, tapi memang saya punya grand design dalam pemikiran dan visi misi saya buat dunia musik Indonesia, dan makanya saya akan jalankan ini. Jika memang sudah saatnya saya harus mengabdi kepada bangsa dan negara, ya, saya sudah siap gitu. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan musik, karena seperti tadi Randy bilang, musik itu juga buat saya itu sudah menjadi takdir saya. Jadi kalau lagu saya buat Anmes itu jangan ubah takdirku ya. Nah itu saya minta Tuhan juga jangan merubah takdir saya untuk sebagai musisi lah. Itu Mas Musa. Jadi bukan promo terselubung Mas buat kampanye nanti, Mbak. Ada ya. Udah dilarang sama disebutnya dilarang. Iya, intinya dimanapun Mas Badai berada berkontribusi tetap dikerjakan dengan sepenuh hati. Iya. Dan pastinya kalau amanat sudah disampaikan oleh rakyat, bisa memperjuangkan juga ya Mas kita. Iya, betul. Para musisi nanti ya kan di negeri ini. Oke, masih ada satu lagi? Yang mana? Oke Mas. Saya Boy dari Berita.com. Untuk Mas Badai, kira-kira
ada nggak gestar yang akan dilakukan tapi menjadi gimmick tersendiri nanti akan muncul dalam konsernya. Terus untuk Randy, sulit mana antara nyanyi sama acting? Terus untuk dua anggrek, kira-kira kapan lagi bisa mempersiapkan? Badai gelar konser 25 tahun berkarya, hadirkan Delon hingga Randy Pangalila. Musisi Doa di Badai alias Badai akan menggelar konser yang bertajuk Tak Lekang Oleh Waktu di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Daerah Menteng, Jakarta Pusat, pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Pada masanya. Kemudian lagi di konser ini menghadirkan gestar dari penyanyi dangdut ya. Ini berbeda sekali dengan latar belakangnya Mas Badai. Mungkin Pak Ayu bisa ceritakan kenapa konser ini dihadirkan dari dua anggrek ini. Dan kemudian juga untuk dua anggrek ini nanti apakah akan tampil membawakan lagunya Mas Badai? Kemudian juga dengan Mas Randy nanti bagaimana? Terima kasih. Sukses selalu para Ayu. Oke, Mas Dudung dijawab dulu lagi ya. 4 pertanyaan. Iya, yang pertama adalah lagu-lagu yang akan dibawakan nanti. 18 lagu itu dari tracklistnya. Itu lagu-lagu yang sudah pernah dipopulerkan oleh siapa saja. Mungkin bisa spill sedikit. Jadi memang dari 18 sampai 20 lagu ini kira-kira yang saya bawakan adalah ketika saya masih bersama band saya terlebih dahulu. Itu kan 99,9% adalah lagu saya juga di sana semua. Kemudian dipopulerkan juga ada yang saya bawain, ada yang pernah dibawain Agnes, kemudian dibawain sama Anmes, lalu ada Maudi Ayunda, kemudian ada Mita Lestari, Afgan, itu juga saya bawain. Kemudian ada yang dari buat dua anggrek juga saya bawakan bersama dengan mereka. Apa maksudnya? Kalau jelaskan dulu maksudnya apa dulu? Karena tepuk tangan itu buat saya berarti. Enggak. Jadi kalau bicara masalah aransemen Mas, udah pasti berbeda dari aslinya, tapi tetap beberapa item asli tetap saya pertahankan. Karena biar bagaimanapun pembeli tiket saya dari pengalaman saya dari 2019 sampai 2022 konser terakhir yang saya buat, mereka tetap mau menikmati nostalgia di zaman-zaman itu. Nah, cuma saya di 25 tahun ini karena melibatkan banyak elemen, maksudnya bukan elemen band, ornamennya banyak, jadi pastinya akan banyak sekali kreativitas yang terjadi di konser ini. Akan ada sungguhan yang sangat kreatif pastinya di panggung 25 tahun Badai Tak Lekang Oleh Waktu gitu ya Mas ya. Oke, sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi langsung sekaligus bahwa nanti dua anggrek akan tampil sudah pasti menyanyikan lagu Mas Badai ya. Dan nanti kolaborasinya dengan Gambang Promo. Kalau Randy, berapa single yang nanti akan dinyanyikan? Tadi kan ditanya tuh, pastinya juga Mas Badai udah pasti. Pasti kalau untuk ditanya apa yang akan dibawakan lagunya sudah pasti lagu ciptaan Mas Badai. Yang pasti lagu yang teman-teman pasti sudah pernah dengar karena lagu ini sangat-sangat hits pada zamannya, tetapi dengan aransemen yang sangat-sangat berbeda. Jadi waktu aku dikasih sama Mas Badai, itu aku dengerin aja kayak wah ini warnanya beda banget, tidak sama seperti lagu yang originalnya, tetapi masih membawakan rasa yang menarik sekali sebenarnya, dan itu yang akan saya bawakan nanti di tanggal 19 Januari. Nah, kalau untuk berapa lagu yang akan saya bawakan, kayaknya harus beli tiketnya supaya bisa lihat sendiri nanti. Iya betul, apalagi di spill judulnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Intinya packagingnya nanti bakal lebih bagus, yang aslinya sudah bagus, ini akan lebih bagus dan tidak meninggalkan rasa yang pernah ada ya. Asik. Sekarang ke Pak Rahayu, tadi ada pertanyaan Pak dari Mas Dudung, kenapa dua anggrek Pak? Nah ini Pak. Kan bisa aja ya mungkin ya susah move on tapi Siti Badriah yang dihadirkan, mungkin gitu ya kan, bisa aja ya kan. Apalagi kita tahu ya Pak, jadwal dua anggrek Pak, nggak pernah pulang Pak. Lagi rame banget ini Pak. Maksudnya bolak-balik Mas dari Cikini ke Mas Dudung, kenapa dua anggrek ya? Iya Pak. Ya rezekinya dua anggrek.
Benar. Nggak perlu ngomong panjang Pak Rayu. Kalau 4 tarik gol. Jadi kita dulu udah rezekinya 2 anggrek, diundang kolaborasi dengan seorang masterpiece-nya Mas Badai, dan juga rezekinya Mas Badai. Iya. Bisa ketemu 2 anggrek satu panggung yang selama ini nggak pernah ya Mas? Nggak pernah. Cuma ciptain lagu doang ya? Ya pokoknya tadi saya bilang bahwa saya tuh nggak pernah berkolaborasi dengan artis dangdut. Sedikit pun nggak pernah, bukan karena nggak mau, tapi nggak pernah punya kesempatannya gitu. Sekarang Mas? Ya, justru pada saat waktu tadi kan ada yang nanya Sandra, kenapa bisa nyiptain lagu buat mereka ya. Pertama tuh sebenarnya ditantang aja sama Babe gitu, sama Pak Rahayu. Saya mau bikin lagu dangdut nggak ada ya. Saya ingat banget saya lagi di rumah sore-sore Pak Rahayu waktu zamannya BB apa zaman WhatsApp deh Pak. BBM ya. Mau nggak bikin lagu dangdut? Pak saya nggak bisa Pak. Saya bukan pencipta lagu dangdut. Nah itu kenapa Mas Badai ngomong kayak gitu? Apakah mengecilkan musik dangdut itu sendiri? Enggak, karena emang saya nggak bisa bikin lagu yang vibe-nya dangdut gitu. Ya kan saya harus akui bahwa pencipta lagu kan saya punya kapasitas masing-masing. Daripada saya maksa ntar lagunya jelek gitu kan. Gak apa-apa deh bikin aja. Oke deh Pak, saya basicnya saya bikin lagunya basicnya pop dulu aja ya Pak. Jaringan gitar dulu. Nah, saya tuh sebenarnya pilih judulnya juga sebenarnya nggak kepikiran apa-apa. Saya pikir sumo aja, sumo gitu, SUMO, susah move on, gue sumo deh, susah move on kan. Dan saya nggak pernah memilih lagu, judul lagu saya kan termasuk keren lah ya. Kalau kamu oleh waktu gitu kan, aku cuma punya hati, kayaknya tuh romantis banget. Tiba-tiba bikin lagu sumo kan aneh kan? Apa nih sumo nih gitu? Kayak vibe dangdutnya udah masuk Pak. Iya, udah dapet banget gitu. Nah, akhirnya saya kirim ke Pak Rayu. Saya pikir ditolak sama Pak Rayu. Lalu Pak Rayu bilang, bagus nih Day, apa nih? Wah, beneran nih Pak, beneran nih. Tapi jangan saya ngaransemen ya Pak, karena saya nggak ngerti gimana caranya dance dude itu saya nggak tahu. Gitu, kan. Akhirnya di op, saya bilang saya mau, tapi harus dipilih arranger dangdut khusus yang membuatkan musiknya. Akhirnya Mas Roy waktu itu yang bikin aransemennya saya ingat banget. Dan akhirnya cocok buat mereka. Dan cocok untuk karakternya 2 anggrek. Betul. Baik Mas Duduk sudah terjawab semua ya. Satu lagi pertanyaan. Siapa tuh? Mana testing? Mas Duduk testing orangnya nggak kelihatan Mas. Nah ini loh, ini kancane para hayu. Oke. Mas selamat Mas Badai. Pertanyaan lain. Mas Badai kan sudah keluar dari tangga suara, terus balik. Ini sekedar kepentingan konser atau serius dibaliknya? Ada yang lucu kan nih teman-teman luar, ini kayaknya kepentingan konser doang kan tadi gitu. Akal-akalan Badai kayak gitu. Terus Mas Badai kan banyak artis-artis yang membawakan lagu Mas Badai, kayak diva pop gitu kan. Tapi kenapa mereka nggak digandeng? Kenapa justru pilihannya yang lagunya susah diciptain gitu loh? Dan tadi lagu dangdut kan? Pilihannya apa? Itu terima kasih. Oke, Mas Buyu dari media mana Mas? Dari tadi. Itu pertanyaan bukan pertanyaan titipan ya? Bukan ya. Wah yang pertama. Oh iya dapat kaos. Dapat kaos buat dia. Keren. Jadi Mas Badai pertanyaan pertama sangat politik sekali menurut saya ya kan? Tahu aja 2024. Iya kan? Apakah memang ada kepentingan konser Anda balik lagi atau? Enggak. Jadi gini, saya kan saya dari Naga Suara itu sejak 2004. Ya 2004. Lalu saya selesai kontrak itu 2016 setelah saya resign dari band yang lama. Kemudian saya mengalah Buana dulu, tapi saya tidak pernah melupakan silaturahmi Bang gitu. Saya tetap WhatsAppan sama Pak Rahayu, apalagi sama Sandra nih ya. Sandra nih mungkin 24 kali 7 kali ya, gitu kan. Sama teman-teman Naga sudah begitu. Bahkan ada beberapa kali saya main di sini, tapi memang kita belum pernah kerjasama lagi untuk nyiptain lagu. Karena dulu waktu saya masih di sini, lagu saya lumayan banyak lah di sini. Gitu. Tapi secara silaturahmi saya nggak pernah lepas silaturahmi sama Pak Rahayu. Terus akhirnya saya bilang sama Bapak, Pak, saya pengen berkarya lagi Pak. Kira-kira Bapak masih mau nerima saya nggak? Gitu kan? Karena saya nggak mau sok kepedean juga gitu kan. Ternyata Naga Suara pintunya terbuka lebar. Ayo deh kita ngobrol. Akhirnya saya kesini bukan ngomongin konser justru, ngomongin single baru. Ngomongin single baru untuk saya comeback to music industry gitu kan. Baru setelah itu saya bilang sama Pak Rahayu, Pak, konser 25 tahun ini saya ingin
menjadi kesuksesan bersama. Jadi saya nggak mau ini menjadi kesuksesan Badai doang, tapi Naga Suara harus dapat podium di konser ini sebagai rumah perjuangan saya. Gitu. Kira-kira gitu Bang. Oke, gitu ya Mas Budi ya, sudah terjawab. Satu lagi yang artis tadi ya. Ya, kenapa yang digandeng artis dangdut? Padahal banyak diva-diva pop lainnya yang sudah diciptakan lagunya. Jadi ada beberapa konser Bang yang udah pernah saya buat sebelumnya. Sudah pernah ada Nania, sudah pernah ada Melly Mono, ada siapa namanya? Mika Tambayo. Ada Mika Tambayo, ada Mika Lestari, ada Judika juga pernah, gitu kan? Dudi juga, Dudi belum pernah, tapi belum pernah ada kolaborasi saya sama artis dangdut. Saya pikir ini momennya lah, gitu kan? 25 tahun ini harus ada konser yang berbeda. Gitu. Dan kebetulan pada saat itu saya pikir satu-satunya lagu dangdut yang saya buat ya cuma buat Bu Anggrek, gitu. Kalau yang buat lain-lain saya belum dapat kesempatannya, tapi mereka membuka jalan saya untuk ya kali-kali aja setelah ini akan banyak artis dangdut yang minta lagu sama saya gitu. Iya, amin. Lanjut yang membuka jalannya. Kira-kira gitu ya Pak. Kira-kira gitu ya Mas Buyul ya. Oke. Iya. Tapi gimana pun nih? Tepuk tangan dulu dong buat pertanyaan dari Mas Buyul sudah dijawab oleh Mas Badai. Tapi gimana pun Mas, kalau mau jawab A sampai Z menurut gue cuma satu. Karena susah move on. Iya dong. Iya. Karena susah move on balik lagi Pak. Ya kan. Oke. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita mau kasih tahu dulu nih kepada teman-teman media bahwa konser 25 tahun Badai Tak Lekang Oleh Waktu sekali ini tiketnya sudah bisa dibeli mulai hari ini, mulai siang ini tadi jam 14.05 sudah dibuka dan bisa langsung mendapatkan informasinya lewat Instagram @konser25tahun-badai. Kemudian juga lewat Instagramnya Naga Suara Official dan juga pastinya Instagramnya Badai The Piano Man. Yang luar biasa nih, satu hal adalah konser ini akan diselenggarakan venue-nya di Taman Ismail Marzuki dan memang disupport oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, dengan kapasitas 1.000 orang, kenapa sih dari Mas Badai yang memilih tempat itu? Apakah dari Naga Suara atau bagaimana pertimbangannya? Ya kalau saya memang tipe orangnya yang suka auditorium yang tipenya apa namanya amphitheater gitu kan, dan saya lihat Taman Ismail Marzuki ini merupakan tempat yang legendaris, kemudian akustiknya juga bagus, teruji, dan kebetulan kita punya hubungan baik juga dengan Dinas Kebudayaan Jakarta, dan saya juga siap mensupport budaya-budaya yang akan dikolaborasikan dengan musik kontemporer yang akan saya buat sepanjang 2024 bersama dengan Dinas Kebudayaan Jakarta. Dan ya akhirnya saya pikir bahwa kapasitasnya ini kan 1.200-an ya dan teman-teman media. Mudah-mudahan ini bisa mencakup semua kuota karena harga tiketnya juga bervariatif. Oke, boleh informasikan sekarang mungkin? Boleh. Jadi harga tiket yang paling mahal itu adalah paket Demi Cinta. Paket Demi Cinta. Iya, karena mereka beli tiketnya bukan pakai duit tapi pakai cinta. Asik. Oke. Paketnya 1 juta, ya 1 juta itu sudah dapat meet and greet, kemudian juga ada merchandise juga, lalu bisa datang lihat soundnya, lalu dapat artis lain juga dan juga dapat foto booth. Jadi itu mereka udah dapat semua dengan harga 1 juta. Dan pasti mendapatkan kursi seat yang VIP ya? VIP. Oke, itu paket Demi Cinta dengan harga 1 juta. Lalu kategori pertama itu harganya 800.000, kategori kedua harganya 400.000, kategori ketiga harganya kategori kedua itu harganya 600.000, kategori ketiga itu harganya 400.000, kategori keempat yang paling murah 175.000. Ya. Itu paket tertatih mungkin. Paket tertatih, ya saking murahnya jadi tertatih banget. Boleh. Tadinya saya mau namain paket Bu Anggrek. Paket susah beli tiket dapat 2 orang. Iya, boleh. Harga berdua lebih murah gitu ya. Lucu juga. Nah, terkait oleh penjualan tiket ini sudah dibuka dan ini masih pre-sale. Jadi teman-teman media mungkin bisa mengannounce atau mengumumkan yang memang ingin hadir konser. Ini pre-sale lagi 50% diskon. Iya. Pre-sale-nya kategori pertama itu 400.000, kategori keduanya 300.000, kategori ketiganya itu 200.000. Tapi kategori tertatih nggak bisa lagi karena udah tertatih banget. Nanti nontonnya di gerbang ya? Iya, kalau dikurangi lagi nonton di parkiran. Oke,
Baik, seputar venue konser sudah, dan itu rangkaiannya 19 Januari. Perlu diingatkan kepada teman-teman media, di konsernya 19 Januari, tapi kemungkinan insya Allah di tanggal 18 Januarinya akan ada bridging untuk perilisan lagu baru dari Mas Badai. Yang pastinya dinyanyikan dari konser lagu barunya. Iya, nyanyiin juga. Pak Kahyu udah dengar mixingnya belum? Udah, kemarin saya udah kirim ke tim Nagas. Mungkin Bapak udah dengar, Pak? Kayaknya belum ya, Pak. Hasil mixing lagu barunya Mas Badai sudah dengar? Oh sudah, kirain saya pertama Pak. Malam-malam di chat kirain ada apa? Mixing. Oke, baik. Dua penanya, ya. Ini untuk sesi terakhir. Dua penanya dari teman-teman media. Sudah ada hadiah ya untuk penanya terbaik? Ada? Oh, udah dapat. Dapat Mas Buyul, dapat hadiah Mas Buyul? Ya, umroh jika mampu. Oh iya. Oke, Mas Musa, tadi mau nanya Mas Musa? Boleh. Boleh. Oke, mana mikrofonnya? Mbak Eva, masa nih Mbak Eva jangan wajar persona aja. Oke, Mas Badai, saya tahu banget Pak, Anda juga terjun politik. Terus juga bagaimana mengatur antara karir solonya ini sama persiapan manggung dengan politik? Apakah ini ada berhubungan Mas? Sekalian kampanye atau boleh memperkenalkan diri? Mungkin di situ. Jadi menarik gitu. Nah, saya juga sangat tertarik dengan Mas Randy. Bagaimana Anda juga mengimbangi karir artisnya dengan actingnya dengan menyanyi ini? Apakah nanti akan dijalankan kedua-duanya atau memang nanti pada akhirnya akan memilih nyanyi kelak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Musa. Saya jawab dulu. Oke, Ya. terima kasih Mas Musa untuk pertanyaannya. Menjawab pertanyaan tadi, yang pasti ini bukan pertama kalinya saya terjun di dunia musik. Jadi kalau dulu kita pernah bisa membagi waktu antara musik dengan syuting saya juga pasti akan melakukan hal yang sama, karena seperti yang Pak Rahyu bilang tadi, yang penting mana ada cuannya. Jadi selama saya bisa memberikan semuanya dengan sepenuh hati, saya rasa semuanya bisa diatur secara schedule gitu. Terima kasih. Tapi tadi ada pertanyaannya, kira-kira nanti mengarahnya akan memilih kemana nih? Udah ngerasain enjoy belum? Waduh, saya jujur dua-duanya saya suka, Pak. Karena menurut saya dua-duanya adalah passion saya. Menyanyi menurut saya adalah healing buat saya. Pada saat saya menyanyi, saya merasa saya menikmati, enjoy dengan musik itu, frekuensi yang masuk ke dalam diri saya, dan menyanyikan kepada pendengar itu juga menurut saya adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Tetapi acting buat saya juga adalah hal yang buat aku adalah itu yang membesarkan aku. Itu yang memang dari awal, dari 2004 aku pindah ke Jakarta karena memang aku adalah seorang aktor. Aku tidak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sebisa mungkin kalau memang dua-duanya bisa aku jalankan, nggak ada yang perlu aku tinggalkan. Betul, yang penting harga cocok ya. Mas Musa ya. Mas Badai menjawab pertanyaan Mas Musa. Kalau ditanya masalah kesibukan saya di politik sekarang, nggak ngaruh apa-apa ya Mas Musa ya, karena saya sudah terbiasa dengan sesuatu yang banyak saya kerjakan. Jadi saya rasa saya akan mengerjakan sesuatu yang memang menjadi passion saya. Jadi kalau mau dibilang apakah Badai punya passion di dunia politik, ya yang jelas saya punya grand design yang akan saya kerjakan ketika memang diamanahkan oleh rakyat gitu. Jadi bukan saya karena aji mumpung atau mungkin karena diajak, tapi memang saya punya grand design dalam pemikiran dan visi misi saya buat dunia musik Indonesia, dan makanya saya akan jalankan ini. Jika memang sudah saatnya saya harus mengabdi kepada bangsa dan negara, ya, saya sudah siap gitu. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan musik, karena seperti tadi Randy bilang, musik itu juga buat saya itu sudah menjadi takdir saya. Jadi kalau lagu saya buat Ames itu jangan ubah takdirku ya. Nah itu saya minta Tuhan juga jangan merubah takdir saya untuk sebagai musisi lah. Gitu Mas Musa. Jadi bukan promo terselubung Mas buat kampanye nanti, nggak ada ya. Udah dilarang sama diskusinya dilarang. Iya, intinya dimanapun Mas Badai berada berkontribusi tetap dikerjakan dengan sepenuh hati. Dan pastinya kalau amanat sudah disampaikan oleh rakyat, bisa memperjuangkan juga ya Mas, kita para musisi nanti ya kan di negeri ini. Oke, masih ada satu lagi.
Yang mana? Oke, Mas. Saya Boy dari Berita.com. Untuk Mas Badai, kira-kira ada nggak gestar yang akan ditampilkan pasti menjadi gimmick tersendiri nanti akan muncul dalam konsernya. Terus untuk Randy, sulit mana antara nyanyi sama acting? Kita kesulitan itu. Terus untuk dua track, kira-kira kapan lagi bisa mempersiapkan? Badai gelar konser 25 tahun berkarya, hadirkan Delon hingga Randy Pangalila. Musisi Doa di Badai alias Badai akan menggelar konser yang bertajuk Tak Lekang Oleh Waktu di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Daerah Menteng, Jakarta Pusat, pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Pada masanya. Kemudian lagi di konser ini menghadirkan gestar dari penyanyi dangdut ya. Ini berbeda sekali dengan latar belakangnya Mas Badai. Mungkin Pak Ayu bisa ceritakan kenapa konser ini dihadirkan dari dua anggrek ini. Dan kemudian juga untuk dua anggrek ini nanti apakah akan tampil membawakan lagunya Mas Badai. Kemudian juga dengan Mas Randy nanti bagaimana? Terima kasih. Sukses selalu Pak Ayu. Oke, Mas Dudung dijawab dulu lagi ya. 4 pertanyaan. 4. Ya, yang pertama adalah lagu-lagu yang akan dibawakan nanti. 18 lagu itu dari tracklistnya. Itu lagu-lagu yang sudah pernah dipopulerkan oleh siapa saja. Mungkin bisa spill sedikit. Jadi memang dari 18 sampai 20 lagu ini kira-kira yang saya bawakan adalah ketika saya masih bersama band saya terlebih dahulu. Itu kan 99,9% adalah lagu saya juga di sana semua. Kemudian dipopulerkan juga ada yang saya bawain ada yang pernah bawain Agnes, kemudian dibawain sama Anmes, lalu ada Maudi Ayunda, kemudian ada Mita Lestari, Afgan, itu juga saya bawain. Kemudian ada yang dari buat dua anggrek juga saya bawakan bersama dengan mereka. Apa maksudnya? Tolong jelaskan dulu maksudnya apa dulu. Karena tepuk tangan itu buat saya berarti. Enggak. Jadi kalau bicara masalah aransemen Mas udah pasti berbeda dari aslinya, tapi tetap beberapa item asli tetap saya pertahankan. Karena biar bagaimanapun pembeli tiket saya dari pengalaman saya dari 2019 sampai 2022 konser terakhir yang saya buat, mereka tetap mau menikmati nostalgia di zaman-zaman itu. Nah, cuma saya di 25 tahun ini karena melibatkan banyak elemen, maksudnya bukan elemen band, bukan, ornamennya banyak, jadi pastinya akan banyak sekali kreativitas yang terjadi di konser ini. Akan ada sungguhan yang sangat kreatif pastinya di panggung 25 tahun Badai Tak Lekang Oleh Waktu gitu ya Mas ya. Oke, sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi langsung sekaligus bahwa nanti dua anggrek akan tampil sudah pasti menyanyikan lagu Mas Badai ya. Dan nanti kolaborasinya dengan Gambang Promo. Kalau Randy, berapa single yang nanti akan dinyanyikan? Tadi kan ditanya tuh, pastinya juga Mas Badai udah pasti. Pasti kalau untuk ditanya apa yang akan dibawakan lagunya sudah pasti lagu Ciptaan Mas Badai. Yang pasti lagu yang teman-teman pasti sudah pernah dengar karena lagu ini sangat-sangat hits pada zamannya, tetapi dengan aransemen yang sangat-sangat berbeda. Jadi waktu aku dikasih sama Mas Badai, itu aku dengerin aja kayak wah ini warnanya beda banget, tidak sama seperti lagu yang originalnya, tetapi masih membawakan rasa yang menarik sekali sebenarnya, dan itu yang akan saya bawakan nanti di tanggal 19 Januari. Nah, kalau untuk berapa lagu yang akan saya bawakan, kayaknya harus beli tiketnya supaya bisa lihat sendiri nanti. Iya betul, apalagi di spill judulnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Intinya packagingnya nanti bakal lebih bagus, yang aslinya sudah bagus, ini akan lebih bagus dan tidak meninggalkan rasa yang pernah ada ya. Asik. Sekarang ke Pak Rahayu, tadi ada pertanyaan Pak dari Mas Dudung, kenapa dua anggrek Pak? Nah ini kan bisa aja ya mungkin ya susah move on tapi Siti Badriah yang dihadirkan mungkin gitu ya kan, bisa aja ya kan. Apalagi kita tahu ya Pak, jadwal dua anggrek Pak nggak pernah pulang Pak, lagi rame banget ini Pak.
Maksudnya bolak-balik Mas dari Cikini ke Pertanyaan Mas Nagrek. Dudung, kenapa dua anggrek ya? Iya Pak. Ya rezekinya dua anggrek. Benar. Nggak perlu ngomong panjang Pak Rai. Kalau 4 tarik gua. Jadi kita Mas Dudung udah rezekinya dua anggrek, diundang kolaborasi dengan seorang masterpiece-nya Mas Badai, dan juga rezekinya Mas Badai. Iya. Bisa ketemu dua anggrek satu panggung yang selama ini nggak pernah ya Mas? Nggak pernah. Cuma ciptain lagu doang ya? Jadi makanya tadi saya bilang bahwa saya tuh nggak pernah berkolaborasi dengan artis dangdut, sedikit pun nggak pernah. Bukan karena nggak mau, tapi nggak pernah punya kesempatannya. Gitu. Sekarang Mas? Ya, justru pada saat waktu tadi kan ada yang nanya Sandra, kenapa bisa nyiptain lagu buat mereka ya? Pertama tuh sebenarnya ditantang aja sama Babe gitu, sama Pak Rahayu. Saya mau bikin lagu dangdut nggak ada ya? Saya ingat banget saya lagi di rumah sore-sore Pak Rahayu waktu itu zamannya BB apa udah zaman WhatsApp deh Pak. BBM ya. Mau nggak bikin lagu dangdut? Pak saya nggak bisa Pak. Saya bukan pencipta lagu dangdut. Nah itu kenapa Mas Badai ngomong kayak gitu? Apakah mengecilkan musik dangdut itu Oh sendiri? enggak, karena emang saya nggak bisa bikin lagu yang vibe-nya dangdut gitu. Ya kan saya harus akui bahwa pencipta lagu kan memang punya kapasitas masing-masing. Daripada saya maksa ntar lagunya jelek gitu kan. Gak apa-apa deh bikin aja. Oke deh Pak, saya basicnya saya bikin lagunya basicnya pop dulu aja ya Pak. Jaringan gitar dulu. Saya tuh sebenarnya pilih judulnya juga sebenarnya nggak kepikiran apa-apa. Saya mikir sumo aja, sumo gitu, SUMO, susah move on, gue sumo aja, susah move on kan. Dan saya nggak pernah memilih lagu, judul lagu-lagu saya kan termasuk keren lah ya. Kalau kamu oleh waktu gitu kan, aku cuma punya hati, kayaknya itu romantis banget. Tiba-tiba bikin lagu sumo kan aneh kan? Apa nih sumo nih gitu? Kayak vibe dangdutnya udah masuk Pak? Iya, Dari udah dapet judulnya banget masuk. gitu. Nah, akhirnya saya kirim ke Pak Rahayu. Saya pikir ditolak sama Pak Rahayu. Lalu Pak Rahayu bilang, bagus nih Dai, apa nih? Wah, beneran nih Pak, beneran nih. Tapi jangan saya aransemen ya Pak, karena saya nggak ngerti gimana caranya dance dude itu saya nggak tahu. Gitu kan. Akhirnya di op, saya bilang saya mau, tapi harus dipilih arranger dangdut khusus yang membuatkan musiknya. Akhirnya Mas Roy waktu itu yang bikin aransemennya saya ingat banget. Dan akhirnya cocok buat mereka. Dan cocok untuk karakternya dua anggrek. Betul. Oke. Baik Mas Dudung sudah terjawab semua ya. Satu lagi pertanyaan. Siapa tuh? Mana testing? Mas Willy mah testing orangnya nggak kelihatan Mas. Nah ini loh, ini kancane para Rahayu. Oke. Mas, selamat Mas Badai. Pertanyaan lain. Mas Badai kan sudah keluar dari Naga Suara, terus balik. Ini sekedar kepentingan konser atau serius dibaliknya? Ada yang punya nih teman-teman luar, ini kayaknya kepentingan konser doang kan tadi gitu. Akal-akalan Badai kayak gitu. Terus Mas Badai kan banyak artis-artis yang membawakan lagu Mas Badai, kayak diva pop gitu kan. Tapi kenapa mereka nggak digandeng? Kenapa justru pilihannya yang lagunya susah diciptain gitu loh? Dan tadi lagu dangdut kan? Pilihannya apa? Itu terima kasih. Oke, Mas Willy dari media mana Mas? Dari tadi. Itu pertanyaan bukan pertanyaan titipan ya? Bukan ya. Wah yang pertama. Oh iya dapat kaos. Dapat kaos buat dia. Keren. Jadi Mas Badai pertanyaan pertama sangat politik sekali menurut saya ya kan? Tahu aja 2024. Iya kan? Apakah memang ada kepentingan konser Anda balik lagi atau? Enggak, jadi gini, saya kan saya dari Naga Suara, di Naga Suara itu sejak 2004. Ya, 2004. Lalu saya selesai kontrak itu 2016 setelah saya resign dari band yang lama. Kemudian saya mengalang buana dulu, tapi saya tidak pernah melupakan silaturahmi, Bang, gitu. Saya tetap WhatsAppan sama Pak Rahayu, apalagi sama Sandra nih ya. Sandra nih mungkin 24 kali 7 kali ya, gitu kan. Sama teman-teman Naga sudah begitu. Bahkan ada beberapa kali saya main ke sini, tapi memang kita belum pernah kerja sama lagi untuk nyiptain lagu. Karena dulu waktu saya masih di sini, lagu saya lumayan banyak lah di sini. Gitu. Tapi secara silaturahmi saya nggak pernah lepas silaturahmi sama Pak Rahayu. Terus akhirnya saya bilang sama Bapak, Pak, saya pengen berkarya lagi Pak. Kira-kira Bapak masih mau nerima saya nggak? Gitu kan? Karena saya nggak mau sok kepedean juga, gitu kan. Ternyata Naga Suara pintunya terbuka lebar. Ayo deh kita ngobrol. Akhirnya saya kesini bukan ngomongin konser, justru ngomongin single baru.
ngomongin single baru Itu, Mas untuk Buil. saya comeback to music industry gitu kan. Baru setelah itu saya bilang sama Pak Rayu, Pak, konser 25 tahun ini saya ingin menjadi kesuksesan bersama. Jadi saya nggak mau menjadi kesuksesan Badai doang, tapi Naga Suara harus dapat podium di konser ini sebagai rumah perjuangan saya gitu. Kira-kira gitu, Bang. Oke, gitu ya Mas Buil ya, sudah terjawab. Satu lagi yang artis tadi ya. Ya, kenapa yang digandeng artis dangdut? Padahal banyak diva-diva pop lainnya yang sudah diciptakan lagunya. Jadi ada beberapa konser Bang yang udah pernah saya buat sebelumnya. Sudah pernah ada Nania, sudah pernah ada Melly Mono, ada siapa namanya? Mika Ada Mika Tambayo, ada Mika Lestari, ada Judika juga pernah, gitu kan? Dudi juga, Dudi belum pernah, tapi belum pernah ada kolaborasi saya sama artis dangdut. Saya pikir ini momennya lah, gitu kan? 25 tahun ini harus ada konser yang berbeda. Gitu. Dan kebetulan pada saat itu saya pikir satu-satunya lagu dangdut yang saya buat ya cuma buat Buah Anggrek, gitu. Kalau yang buat lain-lain saya belum dapat kesempatannya, tapi mereka membuka jalan saya untuk ya kali-kali aja setelah ini akan banyak artis dangdut yang minta lagu sama saya gitu. Iya, amin. Buah yang membuka jalannya. Kira-kira gitu ya, Pak. Kira-kira gitu ya Mas Buil ya. Oke. Iya. Tapi gimana pun nih, tepuk tangan dulu dong buat pertanyaan dari Mas Buil sudah dijawab oleh Mas Badai. Tapi gimana pun Mas, kalau mau jawab A sampai Z menurut gue cuma satu. Karena susah move on. Iya dong. Iya. Karena susah move on balik lagi Pak. Ya kan. Oke. Baik, sebelum ke penanya berikutnya, kita mau kasih tahu dulu nih kepada teman-teman media bahwa konser 25 tahun Badai Tak Lekang Oleh Waktu sekali ini tiketnya sudah bisa dibeli mulai hari ini, mulai siang ini tadi jam 14.05 sudah dibuka dan bisa langsung mendapatkan informasinya lewat Instagram @konser25 tahun Badai. Kemudian juga lewat Instagramnya Naga Suara Official dan juga pastinya Instagramnya Badai The Piano Man. Yang luar biasa nih, satu hal adalah konser ini akan diselenggarakan venue-nya di Taman Ismail Marzuki dan memang disupport oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, dengan kapasitas 1.000 orang, kenapa sih dari Mas Badai memilih tempat itu? Apakah dari Naga Suara atau bagaimana pertimbangannya? Ya kalau saya memang tipe orangnya yang suka auditorium yang tipenya apa namanya amphitheater gitu kan, dan saya lihat Taman Ismail Marzuki ini merupakan tempat yang legendaris, kemudian akustiknya juga bagus, teruji, dan kebetulan kita punya hubungan baik juga dengan Dinas Kebudayaan Jakarta dan saya juga siap mensupport budaya-budaya yang akan dikolaborasikan dengan musik kontemporer yang akan saya buat sepanjang 2024 bersama dengan Dinas Kebudayaan kita. Dan ya akhirnya saya pikir bahwa kapasitasnya ini kan 1.200-an ya, dan teman-teman media. Mudah-mudahan ini bisa mencakup semua kuota karena harga tiketnya juga bervariatif. Oke, boleh diinformasikan sekarang mungkin? Boleh. Jadi harga tiket yang paling mahal itu adalah paket Demi Cinta. Paket Demi Cinta. Iya, karena mereka beli tiketnya bukan pakai duit tapi pakai cinta. Asik. Oke. Paketnya 1 juta, ya 1 juta itu sudah dapat meet and greet, kemudian juga ada merchandise juga, lalu bisa datang lihat soundnya, lalu dapat artis sana juga dan juga dapat foto booth. Jadi itu mereka udah dapat semua dengan harga 1 juta. Dan pastinya mendapatkan kursi seat yang VIP ya? VIP. Oke, itu paket Demi Cinta dengan harga 1 juta. Lalu kategori pertama itu harganya 800.000, kategori kedua harganya 400.000, kategori ketiga harganya kategori kedua itu harganya 600.000, kategori ketiga itu harganya 400.000, kategori keempat yang paling murah 175.000. Ya. Itu paket tentatif mungkin. Paket tentatif, ya saking murahnya jadi tentatif banget. Boleh. Tadinya saya mau namain paket Buah Anggrek. Paket susah belum tiket dapat 2 orang. Harga berdua lebih murah
gitu ya, lucu juga. Nah, terkait oleh penjualan tiket ini sudah dibuka dan ini masih pre-sale. Jadi teman-teman media mungkin bisa mengannounce atau mengumumkan yang memang ingin hadir konser. Ini pre-sale lagi 50% diskon. Iya. Ya. Pre-sale kategori pertama itu 400.000, kategori keduanya 300.000, kategori ketiganya itu 200.000. Tapi kategori terarti nggak di lagi karena udah terarti banget. Nanti nontonnya di gerbang ya? Iya, kalau dikurangi lagi kan nontonnya di parkiran. Oke, baik, seputar venue konser sudah, dan itu rangkaiannya 19 Januari. Perlu diingatkan kepada teman-teman media, di konsernya 19 Januari, tapi kemungkinan insya Allah di tanggal 18 Januarinya akan ada bridging untuk perilisan lagu baru dari Mas Badai. Yang pastinya dinyanyikan nggak di konser lagu barunya? Iya, nyanyiin juga. Pak Kahyu udah denger mixingnya belum? Udah, kemarin saya udah kirim ke tim Nagas. Mungkin Bapak udah denger Pak? Kayaknya belum ya Pak. Hasil mixing lagu barunya Mas Badai sudah dengar? Oh sudah, kirain saya pertama Pak. Malam-malam di chat kirain ada apa? Mixing. Oke, baik. Dua penanya, ya. Ini untuk sesi terakhir. Dua penanya dari teman-teman media. Sudah ada hadiah ya untuk penanya terbaik? Ada? Oh, udah dapat. Mas Buyul dapat hadiah, Mas Buyul? Ya, umroh jika mampu. Oh iya. Oke, Mas Musa, tadi mau nanya Mas Musa? Boleh. Oke, mana mikrofonnya? Mbak Eva, masa nih Mbak Eva jangan wajar persona aja. Oke, Mas Badai, saya tahu banget Pak Anda juga terjun politik. Terus juga bagaimana mengatur antara karir solonya ini sama persiapan manggung dengan politik. Apakah ini ada berhubungan Mas sekalian kampanye atau buat memperkenalkan diri? Mungkin di situ. Jadi menarik gitu. Nah, saya juga sangat tertarik dengan Mas Randy. Bagaimana Anda juga mengimbangi karir artisnya dengan actingnya dengan menyanyi ini? Apakah nanti akan dijalankan kedua-duanya atau memang nanti pada akhirnya akan memilih nyanyi kelak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Musa. Saya jawab dulu. Oke, Ya. terima kasih Mas Musa untuk pertanyaannya. Menjawab pertanyaan tadi, yang pasti ini bukan pertama kalinya saya terjun di dunia musik. Jadi kalau dulu kita pernah bisa membagi waktu antara musik dengan syuting saya juga pasti akan melakukan hal yang sama, karena seperti yang Pak Rahyu bilang tadi, yang penting mana ada cuannya. Jadi selama saya bisa memberikan semuanya dengan sepenuh hati, saya rasa semuanya bisa diatur secara schedule gitu. Terima kasih. Tapi tadi ada pertanyaannya, kira-kira nanti mengarahnya akan memilih kemana nih? Udah ngerasain enjoy belum? Waduh, saya jujur dua-duanya saya suka, Pak. Karena menurut saya dua-duanya adalah passion saya. Menyanyi menurut saya adalah healing buat saya. Pada saat saya menyanyi, saya merasa saya menikmati, enjoy dengan musik itu, frekuensi yang masuk ke dalam diri saya. Dan menyanyikan kepada pendengar itu juga menurut saya adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Tetapi acting buat saya juga adalah hal yang buat aku adalah itu yang membesarkan aku. Itu yang memang dari awal, dari 2004 aku pindah ke Jakarta karena memang aku adalah seorang aktor. Aku tidak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sebisa mungkin kalau memang dua-duanya bisa aku jalankan, nggak ada yang perlu aku tinggalkan. Betul, yang penting harga cocok ya. Mas Musa ya. Mas Badai menjawab pertanyaan Mas Musa. Kalau ditanya masalah kesibukan saya di politik sekarang, nggak ngaruh apa-apa ya Mas Musa ya, karena saya sudah terbiasa dengan sesuatu yang banyak saya kerjakan. Jadi saya rasa saya akan mengerjakan sesuatu yang memang menjadi passion saya. Jadi kalau mau dibilang apakah Badai punya passion di dunia politik, ya yang jelas saya punya grand design yang akan saya kerjakan ketika memang diamanahkan oleh rakyat. Jadi bukan saya karena aji mumpung atau mungkin karena diajak, tapi memang saya punya grand design dalam pemikiran dan visi misi saya buat dunia musik Indonesia, dan makanya saya akan jalankan ini. Jika memang sudah saatnya saya harus mengabdi kepada bangsa dan negara, ya, saya sudah siap gitu. Dan saya tidak akan pernah meninggalkan musik, karena seperti tadi Randy bilang,
musik itu juga buat saya itu sudah menjadi takdir saya. Jadi kalau lagu saya buat Ames itu jangan ubah takdirku ya. Nah itu saya minta Tuhan juga jangan merubah takdir saya untuk sebagai musisi. Gitu Mas Musa. Jadi bukan promo terselubung Mas buat kampanye nanti, nggak ada ya. Udah dilarang sama disebutnya dilarang. Ya intinya dimanapun Mas Badai berada berkontribusi tetap dikerjakan dengan sepenuh hati. Dan pastinya kalau amanat sudah disampaikan oleh rakyat bisa memperjuangkan juga ya Mas kita tentang para musisi nanti ya kan di negeri ini. Oke, masih ada satu lagi? Yang mana? Oke Mas. Saya Boy dari Berita.com. Untuk Mas Badai, kira-kira ada nggak gestar yang akan ditampilkan pasti menjadi gimmick tersendiri nanti akan muncul dalam konsernya. Terus untuk Randy, sulit mana antara nyanyi sama acting? Kita kesulitan. Terus untuk dua track, kira-kira kapan lagi bisa mempersiapkan? Badai gelar konser 25 tahun berkarya, hadirkan Delon hingga Randy Pangalila. Musisi Doa di Badai alias Badai akan menggelar konser yang bertajuk Tak Lekang Oleh Waktu di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Daerah Menteng, Jakarta Pusat, pada tanggal 19 Januari tahun 2024. Pada masanya. Kemudian lagi di konser ini menghadirkan gestar dari penyanyi dangdut ya. Ini berbeda sekali dengan latar belakangnya Mas Badai. Mungkin Pak Ayu bisa ceritakan kenapa konser ini dijadikan dari dua anggrek ini. Dan kemudian juga untuk dua anggrek ini nanti apakah akan tampil membawakan lagunya Mas Badai. Kemudian juga dengan Mas Randy nanti bagaimana? Terima kasih. Sukses selalu Pak Ayu. Oke, Mas Dudung dijawab dulu lagi ya. 4 pertanyaan. Iya, yang pertama adalah lagu-lagu yang akan dibawakan nanti. 18 lagu itu dari tracklistnya itu lagu-lagu yang sudah pernah dipopulerkan oleh siapa saja. Mungkin bisa spill sedikit. Jadi memang dari 18 sampai 20 lagu ini kira-kira yang saya bawakan adalah ketika saya masih bersama band saya terlebih dahulu. Itu kan 99,9% adalah lagu saya juga di sana semua. Kemudian dipopulerkan juga ada yang saya bawain, ada yang dibawain, pernah bawain Agnes, kemudian dibawain sama Anmes, lalu ada Maudi Ayunda, kemudian ada Mita Lestari, Afgan, itu juga saya bawain. Kemudian ada yang dari buat dua anggrek juga saya bawakan bersama dengan mereka. Apa maksudnya? Kalau dijelaskan dulu maksudnya apa dulu? Karena tepuk tangan itu buat saya berarti. Enggak. Jadi kalau bicara masalah aransemen Mas udah pasti berbeda dari aslinya, tapi tetap beberapa item asli tetap saya pertahankan. Karena biar bagaimanapun pembeli tiket saya dari pengalaman saya dari 2019 sampai 2022 konser terakhir yang saya buat, mereka tetap mau menikmati nostalgia di zaman-zaman itu. Nah, cuma saya di 25 tahun ini karena melibatkan banyak elemen, maksudnya bukan elemen band, ornamennya banyak, jadi pastinya akan banyak sekali kreativitas yang terjadi di konser ini. Akan ada sungguhan yang sangat kreatif pastinya di panggung 25 tahun Badai Tak Lekang Oleh Waktu gitu ya Mas ya. Oke, sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi langsung sekaligus bahwa nanti dua anggrek akan tampil sudah pasti menyanyikan lagu Mas Badai ya. Dan nanti kolaborasinya dengan Gambang Promo. Kalau Randy, berapa single yang nanti akan dinyanyikan? Tadi kan ditanya tuh, pastinya juga Mas Badai udah pasti. Pasti kalau untuk ditanya apa yang akan dibawakan lagunya sudah pasti lagu ciptaan Mas Badai. Yang pasti lagu yang teman-teman pasti sudah pernah dengar karena lagu ini sangat-sangat hits pada zamannya, tetapi dengan aransemen yang sangat-sangat berbeda. Jadi waktu aku dikasih sama Mas Badai, itu aku dengerin aja kayak wah ini warnanya beda banget, tidak sama seperti lagu yang originalnya, tetapi masih membawakan rasa yang menarik sekali sebenarnya, dan itu yang akan saya bawakan nanti di tanggal 19 Januari.
Kalau untuk berapa lagu yang akan saya bawakan, kayaknya harus beli tiketnya supaya bisa lihat sendiri nanti. Iya betul, apalagi di spill judulnya nggak boleh ya? Nggak boleh. Intinya packagingnya nanti bakal lebih bagus, yang aslinya sudah bagus, ini akan lebih bagus dan tidak meninggalkan rasa yang pernah ada ya. Asik. Sekarang ke Pak Rahayu, tadi ada pertanyaan Pak dari Mas Dudung, kenapa 2 anggrek Pak? Nah ini Pak. Kan bisa aja ya mungkin ya susah move on tapi Siti Badriah yang dihadirkan, mungkin gitu ya kan, bisa aja ya kan. Apalagi kita tahu ya Pak, jadwal 2 anggrek Pak, nggak pernah pulang Pak. Lagi rame banget ini Pak. Maksudnya bolak-balik Mas dari Cikini ke Mas Dudung, kenapa 2 anggrek ya? Iya Pak. Ya rezekinya 2 anggrek. Benar. Nggak perlu ngomong panjang Pak Raya. Kalau 4 tarik gol. Jadi kita Mas Dudung udah rezekinya 2 anggrek, diundang kolaborasi dengan seorang masterpiece-nya Mas Badai dan juga rezekinya Mas Badai. Iya. Bisa ketemu 2 anggrek satu panggung yang selama ini nggak pernah ya Mas? Nggak pernah. Cuma ciptain lagu doang ya? Jadi makanya tadi saya bilang bahwa saya tuh nggak pernah berkolaborasi dengan artis dangdut. Sedikit pun nggak pernah, bukan karena nggak mau, tapi nggak pernah punya kesempatannya gitu. Sekarang Mas? Ya, justru pada saat waktu tadi kan ada yang nanya Sandra, kenapa bisa nyiptain lagu buat mereka ya. Pertama tuh sebenarnya ditantang aja sama Babe gitu, sama Pak Rahayu. Saya mau bikin lagu dangdut nggak ada ya. Saya ingat banget saya lagi di rumah sore-sore Pak Rahayu waktu zamannya BB apa udah WhatsApp deh Pak. BBM ya. Mau nggak bikin lagu dangdut? Pak saya nggak bisa Pak. Saya bukan pencipta lagu dangdut. Nah itu kenapa Mas Badai ngomong kayak gitu? Apakah mengecilkan musik dangdut itu sendiri? Enggak, karena emang saya nggak bisa bikin lagu yang vibe-nya dangdut gitu. Ya kan saya harus akui bahwa pencipta lagu kan memang punya kapasitas masing-masing. Daripada saya maksa ntar lagunya jelek gitu kan. Gak apa-apa deh bikin aja. Oke deh Pak, saya basicnya saya bikin lagunya basicnya pop dulu aja Pak. Dengan gitar dulu. Saya tuh sebenarnya pilih judulnya juga sebenarnya nggak kepikiran apa-apa. Saya mikir sumo aja, sumo gitu, SUMO, susah move on, susah gue sumo deh, susah move on kan. Dan saya nggak pernah memilih lagu, judul lagu saya kan termasuk keren lah ya. Kalau kamu oleh waktu gitu kan, aku cuma punya hati, kayaknya itu romantis banget. Tiba-tiba bikin lagu sumo kan aneh ya. Apa nih sumo nih gitu? Kayak vibe dangdutnya udah masuk Pak. Iya, udah dapet banget gitu. Nah, akhirnya saya kirim ke Pak Rahayu, saya pikir ditolak ke Pak Rahayu. Lalu Pak Rahayu bilang, bagus tidak ya? Wah, beneran nih Pak, beneran nih. Tapi jangan saya aransemen ya Pak, karena saya nggak ngerti gimana caranya dance dude itu saya nggak tahu gitu kan. Akhirnya di op, saya bilang saya mau, tapi harus dipilih arranger dangdut khusus yang membuatkan musiknya. Akhirnya Mas Roy waktu itu yang bikin aransemennya saya ingat banget. Dan akhirnya cocok buat mereka. Dan cocok untuk karakternya 2 anggrek. Betul. Baik Mas Dudung sudah terjawab semua ya. Satu lagi pertanyaan. Siapa tuh? Mas testing. Mas Dudung testing orangnya nggak kelihatan Mas. Nah ini loh, ini kancane Pak Rahayu. Oke. Mas selamat Mas Badai. Pertanyaan lain. Mas Badai kan sudah keluar dari naga suara, terus balik. Ini sekedar kepentingan konser atau serius dibaliknya? Ada yang punya nih teman-teman Badai, ini kayaknya kepentingan konser doang kan tadi gitu. Akal-akalan Badai kayak gitu. Terus Mas Badai kan banyak artis-artis yang membawakan lagu Mas Badai, kayak diva pop gitu kan. Tapi kenapa mereka nggak digandeng? Kenapa justru pilihannya yang lagunya susah diciptain gitu loh? Dan tadi lagu dangdut kan? Pilihannya apa? Itu terima kasih. Oke, Mas Buyu dari media mana Mas? Dari tadi. Itu pertanyaan bukan pertanyaan titipan ya? Bukan ya. Wah yang pertama. Oh iya dapat kaos. Dapat kaos buat dia. Keren. Jadi Mas Badai pertanyaan pertama sangat politik sekali menurut saya ya kan? Tahu aja 2024. Iya kan? Apakah memang ada kepentingan konser Anda balik lagi atau? Enggak. Jadi gini, saya kan saya dari Naga Suara itu sejak 2004. Ya 2004. Lalu saya selesai kontrak itu 2016 setelah saya resign dari band yang lama. Kemudian saya mengalang buana dulu, tapi saya tidak pernah melupakan silaturahmi Bang gitu. Saya tetap
WhatsAppan sama Pak Rahayu, apalagi sama Sandra nih ya. Sandra nih mungkin 24x7 kali ya, gitu kan. Sama teman-teman Nagas juga begitu. Bahkan ada beberapa kali saya main ke sini, tapi memang kita belum pernah kerjasama lagi untuk nyiptain lagu. Karena dulu waktu saya masih di sini, lagu saya lumayan banyak lah di sini. Gitu. Tapi secara silaturahmi saya nggak pernah lepas silaturahmi sama Pak Rahayu. Terus akhirnya saya bilang sama Bapak, Pak, saya pengen berkarya lagi Pak. Kira-kira Bapak masih mau nerima saya nggak? Gitu kan? Karena saya nggak mau sok kepedean juga, gitu kan. Ternyata Nagaswara pintunya terbuka lebar. Ayo deh kita ngobrol. Akhirnya saya kesini bukan ngomongin konser, justru ngomongin single baru. Ngomongin single baru untuk saya comeback to music industry, gitu kan. Baru setelah itu saya bilang sama Pak Rahayu, Pak, konser 25 tahun ini saya ingin menjadi kesuksesan bersama. Jadi saya nggak mau menjadi kesuksesan Badai doang, tapi Nagaswara harus dapat podium di konser ini sebagai rumah perjuangan saya. Gitu. Kira-kira gitu, Bang. Oke, gitu yang dulu ya sudah terjawab. Lagi yang artis tadi ya? Ya, kenapa yang digandeng artis dangdut? Padahal banyak diva-diva pop lainnya yang sudah diciptakan. Jadi ada beberapa konser Bang yang udah pernah saya buat sebelumnya. Sudah pernah ada Nania, sudah pernah ada Melly Mono, ada siapa namanya? Mika Tambayo. Ada Mika Tambayo, ada Mika Lestari, ada Judika juga pernah, gitu kan? Dudi juga, Dudi belum pernah, tapi belum pernah ada kolaborasi saya sama artis dangdut. Saya pikir ini momennya lah, gitu kan? 25 tahun ini harus ada konser yang berbeda. Dan kebetulan pada saat itu saya pikir satu-satunya lagu dangdut yang saya buat ya cuma buat buah anggrek, gitu. Kalau yang buat lain-lain saya belum dapat kesempatannya, tapi mereka membuka jalan saya untuk ya kali-kali aja setelah ini akan banyak artis dangdut yang minta lagu sama saya, gitu. Iya, amin. Buah yang membuka jalannya. Kira-kira gitu ya, Pak. Kira-kira gitu ya Mas Buil ya. Oke. Iya. Tapi dimanapun nih, tepuk tangan dulu dong buat pertanyaan dari Mas Buil sudah dijawab oleh Mas Badai. Tapi gimana pun Mas, kalau mau jawab A sampai Z menurut gue cuma satu, karena susah move on. Iya dong. Iya. Karena susah move on, balik lagi Pak. Ya kan. Oke. Baik, sebelum ke pertanyaan berikutnya, kita mau kasih tahu dulu nih kepada teman-teman media bahwa konser 25 tahun Badai Tak Lekang Oleh Waktu sekali ini tiketnya sudah bisa dibeli mulai hari ini, mulai siang ini tadi jam 14.05 sudah dibuka, dan bisa langsung mendapatkan informasinya lewat Instagram @konser25 tahun Badai, kemudian juga lewat Instagramnya Nagaswara Official, dan juga pastinya Instagramnya Badai The Piano Man. Yang luar biasa nih, satu hal adalah konser ini akan diselenggarakan venue-nya di Taman Ismail Marzuki dan memang disupport oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Nah, dengan kapasitas 1.000 orang, kenapa sih dari Mas Badai memilih auditorium yang tipenya mencakup semua kuota, karena harga tiketnya juga bervariatif. Oke, boleh diinformasikan sekarang mungkin? Boleh. Jadi harga tiket yang paling mahal itu adalah paket demi cinta. Paket demi cinta. Iya, karena mereka beli tiketnya bukan pakai duit tapi pakai